Ya udah, tinggal nanya-nanya doang nih pengalaman lo waktu di sana, waktu liputan. Oh, Oke, sekarang sama Arisa Arisa Rito Arisa, lupa gua nama lo. Haris, Haris Arisa Saritoga. Rito Arito, Ica lah, Ica alias Arisa Silitonga ya? Apa? Marga lo apa, Bang? Ritonga, Hah? Ritonga. Ritonga, dan ini adalah pariban gua yang gua kebetulan juga marganya adalah Siregar. Jadi ini pariban gua dan kebetulan kita mantan 98, ex alumni 98 di IPA 2, dan dia kemarin baru aja liputan langsung dari Amerika, tepatnya di Seattle ya. Lu ke Seattle ya? Ya, siapa? Iya, ke Di Seattle. Seattle. Di Seattle itu berapa hari? Seminggu Seminggu. lah, dari tanggal Seminggu ya. 1 sampai tanggal 7 kan ngambil pertandingan tanggal 6. Ya, pertandingan tanggal 6 yang masuk itu ke stadion itu yang di mana? Di Belgia lagi lawan USA ya, tuan rumah ya. Iya, USA versus Belgia. Belgia, dan lu Ini sisanya lagi teleponan. di luar ya. Sisanya di luar. Di luar. Oke, dan dengan Sorry ya, kita sambil jalan mau liputan. Oke, siap. Orang sibuk banget dah. Bilang Jakarta Barat. Tadi liputan di Oke. mana? Tadi yang live. Emang ya tadi ya? Emang live nggak sih? Oh, enggak. Tadi itu Yang lu jam 11? Ini bikin apa namanya? Siaran 30 menit zona Piala Dunia gitu. Jadi untuk hari ini tuh materinya tentang tadi Inggris versus Argentina gitu loh. Oh, jadi tentang pendapat pundit-pundit gitu atau gimana? Bukan, kita nggak ngambil uh, apa pendapatnya pundi-pundi, tapi lebih kepada pertandingan, terus responnya pelatih-pelatih gitu kan. Kalau kayak gue tuh masih ada dapat linknya gitu loh. Pas habis pertandingan tuh mereka ngomong apa aja kayak gitu. Oh, Jadi kita buat beritanya gitu. buat Disusun 30 menit. buat tayangin tadi jam 11. Ya, tadi kayak jam 11. Cuma kan lagi YouTube kita kan lagi banyak tertutup ya karena siaran hak siar itu loh. Jadi makanya gue nggak tahu nih bisa nggak tadi terus. Kayaknya nggak bisa tadi untuk streamingnya. Iya, tadi gua udah masuk ke YouTube-nya TVRI Nasional, by the way. Iya, iya. Ica ini kerja di TVRI Nasional dari tahun 2000 berapa, Ban? 2000 2010. 2010 ya gitu. 2010 tuh di TVRI Sport. Jadi memang dari awal di nasional tapi bagian sport gitu. Nah, 2024 pindah karena TVRI Sport kan berdiri sendiri satu divisi. TVRI Nasional juga memang sendiri kan. Nah, gue pindah ke TVRI Nasionalnya yang pusat. Ya, berarti udah hampir 16 tahun. Iya, 14 tahun ya lu kerja di TVRI. Sampai Berarti jatuhnya ASN nggak sih, Bang? P3K kalau kita. Oh, P3K. Berarti tetap gaji bulanan ya? Iya, gaji bulan. Iya, Soalnya lu mau gaji bulan tambah. Iya. Dan lu kuliah waktu itu lulus SMA kuliah di ISIP ya? Iya, di ISIP tuh tahun 2002 karena waktu 2001 tuh gue kabur-kaburan, kayaknya gue lebih mengambil bahasa Jepang deh kalau nggak salah dulu tuh. Oh, lu berarti Jadi gue telat kuliah. Oh, berarti lu 2002 maksudnya ya? Iya betul. Oh, berarti lu nggak barengan sama si Ayu? Nggak sama si Nggak. Gendut, sama si Rido? Nggak. Sama Rido? Rido tuh angkatannya Ayu 2001. Iya, Gue maksudnya yang angkatan kita kan sebenarnya, lu nya aja yang telat gitu. Iya betul. Nah, yang angkatan kita si Herlin juga ada ya? Si Mami ya, Mami Herlin ya? Iya betul. Iya dia di sini juga ya. Dan berarti di 2002 itu ada angkatan anak 98 juga dong? Barengan? Siapa ya? Fahri. Ya makanya banyak yang mention lu juga saat gua upload ke
IG-nya alumni 98 itu gitu, dan gue juga nggak kenal orangnya gitu. Jadi kayaknya mungkin angkatan 2002 tapi sama lu satu angkatan di ISIP gitu jadinya ya. Kayaknya cuma Fahri doang deh, anak 98 yang angkatan 2002. Oh, yang enggak yang di ISIP. Iya, yang diisip ya. Oke. Nah, itu lu lulus dari 2002 itu lulus 2007. 2007 terus langsung kerja di TVRI enggak kan? Di mana dulu tuh? Enggak. Waktu itu gue sempat di majalah internal gitu loh, kayak majalah-majalah ada kalau konstruksi kan suka bikin itu. Ada beberapa kali tuh gue, terus sempat di kompas.com. Oh, oke. Yang agak lama itu gue ngambil jadi di majalah budaya, tapi majalah budaya Batak gitu. Jadi lebih kepada bikin profil-profilnya seniman-seniman waktu itu. Oh, Habis itu oke. gue 2 tahun ngajar. Serius? Gue punya track record ngajar di Harapan Bangsa School di Pondok Cabe yang di Modern Hill. Itu gue 2 tahun lah. Itu sekolah internasional. Ya, internasional, national plus deh kalau nggak salah. Oh, ngajar apaan lu? Preschool. Maksudnya sebelum kayak PAUD gitu, PAUD. TKA, TKB. Oh, sabar lu itu ngajar itu? Bohong banget. Lah, gue mah jadi guru sabar. Dengan kelakuan lu yang tomboy, sabarnya kayaknya gue juga ragu tuh. Dulu waktu gue ngelamar kerja, gelang karet gue hitam tuh masih panjang tuh di tangan kiri gue. Panjang tuh gue. Tapi kan kalau kepala sekolah luar gitu kan dia nggak mikirin yang kayak gitu kan. Punya skill gitu. Jadi ya, apalagi tuh lebih cuek gitu loh, lebih bebas gitu. Jadi gue masih panjang waktu itu segini nih. Gelang karet hitam kan, kalau dulu kan zamannya gelang karet hitam kan. Iya. Power balance bukan sih? Bukan ya? Power balance kan? Power balance. Gelang power balance bukan sih? Bukan gelang karet yang kayak buat ini loh, yang hitam-hitam itu dulu, kecil-kecil. Oh, ya gelang-gelang buat mesin ya? Yang karet-karet buat mesin-mesin gitu ya? Di situ berapa tahun lo? 2 tahun. 2 tahun? Lama juga ya? 2 tahun. Sampai 2010. Jadi sebelum baru ke sana, ke TVRI. Baru gue. Jadi sebenarnya gue udah ngelamarnya di akhir Desember kayaknya tuh, Desember 2009 lagi pembukaan kan. Oh. Tapi gue masih ngajar, cuma jadi pas habis akhir ajaran baru, gue udah resign gitu, jadi udah langsung masuk gitu, tes lah. Tapi lu tuh dalam kerjaan itu di senggangnya masih main basket tuh masih main basket kan sama anak ISIP, sama angkatan tua tuh angkatan 92, 93. Oh, yang lu sering upload itu sama anak ISIP itu? Anak ISIP itu anak ISIP. Oh, bukan anak 98 ya? Kalau anak 98 udah jarang, udah nggak pernah semenjak SMA, dulu udah nggak pernah main. Mereka kan udah sibuk kan. Baru ketemu tuh gua kemarin tuh geng anak basket tuh. Oh, siapa? Dedi. Siapa? Ijan tuh, kalau Ijan ya? Lupa gua. Oh, acara Baki dulu. Acara siapa? Manizat, Baki. Anak agak inget gua anak IPS ya, lupa gua. Anak IPS ada. Lupa gua. Aku main basket ya. Oh, sempat main juga sama mereka gitu? Apa ketemu aja? Ketemu doang, gue baru ketemu tahun ini malah sama Ijam. Kalau sama Debbie gue masih main sama kakak Debbie. Nah, berarti sekarang lu ada di TVRI Sport? Apa udah di TVRI nasionalnya? TVRI nasionalnya sekarang, kalau sekarang. Oh, dan untuk siaran Piala Dunia? Iya. Jadi dulu tuh sport itu di bawahnya nasional gitu. Sport itu di bawah nasional, oke. Ya, di dalam tubuhnya nasional. Pas 2023 ya kalau nggak salah ya. Habis COVID lah gitu.
itu belajar untuk punya TV sendiri istilahnya gitu loh, punya digital sendiri karena memang mau transformasi kan ke TV digital. Ya udah, jadi langsung udah berjalan lah sekarang ini. Oh, makanya lu juga sekarang nggak cuman olahraga doang ya, tapi juga banyak berita-berita yang selain olahraga gitu kan. Dulu kan lu liputannya olahraga terus kan. Ya, kayak sekarang aja, sekarang gua di mana namanya? Ini liputan ke pengadilan. Nah, itu kayak yang waktu itu lu juga yang waktu hari apa sih, Paskah atau apa sih yang lu ke gereja tuh? Oh iya. Ke katedral ya? Katedral. Ya begitu, jadi sekarang liputan nasional. Nah, waktu dapat kabar lu akhirnya mau dikirim ke USA, gimana tuh? Kalau nggak salah, lu sebenarnya harusnya dari awal ya? Iya betul, harusnya tuh kita dari awal. Jadi kita juga ini loh, apa namanya? Dipilih, direkomendasiin sama bos gitu. Jadi gue punya pimpinan merekomendasikan sama gue untuk berangkat ke mana namanya, ke Amerika untuk Piala Dunia lah, liputan gitu loh. Ada beberapa tim, terus ternyata dalam prosesnya banyak yang dipotong karena kan ada efisiensi anggaran juga gitu. Terus pokoknya banyak lah secara teknisnya lah gitu. Sampai akhirnya kepilih. Nah dipilih itu kan gue bawa nasional gitu, jadi gue perwakilan dari nasional, dari nasional itu gue gitu. Reporternya sama kameramennya satu paket. Dari TV Sport juga ada, TV Reward juga ada gitu. Oh, bagi-bagi tuh. Bagi-bagi semuanya ada perwakilannya. Tapi karena ini hajatnya olahraga, jadi porsinya lebih besar gitu. Oh, yang sportnya yang lebih besar. Betul, iya benar. Dan itu benar-benar dibagi-bagi per minggu atau ada yang full full 1 bulan di sana? Nggak ada. Tadinya kita ada yang full 1 bulan, tapi nggak jadi karena itu kan kotanya banyak. Berapa kota ya gitu ya? Ada 8 atau berapa sih? 16 ya gitu ya? Apaan? Pokoknya ada banyak kota pertandingannya, kan ada di Miami, Boston, Seattle, Atlanta gitu. Itu ada banyak, tadinya di tiap kota ada, tapi pertimbangan waktu dan segala hal jadinya ada yang dari awal pembukaan dulu di Meksiko, terus berlanjut di Amerika ada beberapa titik, tapi ntar setelah 2 minggu lah kan salah kali nanti ada lagi kloter babak 32 besar lah dulu lah yang lebih banyak, yang baru babak 16 besar. Babak 16 besar kayaknya ada 3 kru waktu itu. Sekarang masih ada 1 yang di masih tertinggal. Masih ada di Atlanta, tadi baru selesai kan pertandingan. Besok dia pulang. Kalau yang satu nanti tukeran nih. Nah yang di final itu sudah lebih dulu karena dia meng-cover live report di beberapa titik, jadi dia tektokan gitu sampai dia harus ke New York, dari Boston ke New York. Dan untung banget dia yang bisa dapetin final ya, enak banget ya. Plus enak banget. Plus sama closing kan itu kan? Iya, sama closing kalau nggak salah. Tapi nggak tahu sih karena kan, jadi gini FIFA TVRI itu pun kalau walaupun dia sebagai host broadcaster gini kita ada pakem-pakemnya gitu loh. Misalnya kayak gue kemarin waktu gue datang tanggal 5 pas sesi training USA gue dapet kan ketemu Christian Pulisic gitu kan, terus ketemu siapa tuh iya Chris Richard apa siapa namanya gue lupa ya. Selain Pulisic sama Pulisic kan, selain Pulisic. Nah terus ke stadion abis itu ada preskon, tapi gue dapet nih preskonnya pelatih Belgia, semuanya dapet sama tim USA. Tapi pas hari pertandingan USA ketemu Belgium, gue nggak bisa masuk untuk ke preskon gitu. Jadi emang ada pakem-pakemnya gitu. Kita juga kayak harus bayar gitu loh FIFA. Anjay, serius?
Iya. Kayak gitu aja di duit. Jadi enggak. Iya, jadi kayak gue nih, gue juga nggak boleh sembarang wawancara pemain di lapangan gitu. Oh. Either itu mereka udah keluar dari lapangan gitu, di luar. Iya. Buset dah. Oh, mereka soalnya keluarnya juga full dijagain ya sampai ke bis ya. Kenapa lo? Ya dia dijagain sampai bis gitu, sampai naik bis itu dijagain. Iya dijagain lah, nggak bisa. Gue nggak boleh foto-foto sama mereka juga, gue nggak boleh. Oke, buset, padahal wartawan. Bapak itu mana? Ya. Iya nggak boleh karena ada ketentuannya kali ya. Itu harus bayar gitu loh. Oh, ribet ya. Ada bayar lagi. Gue baru sampai nih di pengadilan Jakarta Barat. Oh ini ya, yang Dokter Tifa sama Jokowi, apa gimana? Bukan, gue beda lagi. Apaan? Kasus apaan? Nggak tahu, gue juga baru tanya. Kita yang hubungan sama tadi ya kalau nggak ya Pak. Katanya ada ponis sih Pak. Ponis dari Yang LBH Oke, bisa terlihat dulu Kita sekalian ya. kita ngeliat Ica kerja ya guys. Dia kerja lagi tapi sabar ya. Keren. Inang-inangin ini satu ini sibuk kali nih. Iya, Saya dari pagi udah bangun nyiapin bekal buat dia prosesnya, oke, nganter sekolah pagi-pagi ke si Jovita di mana sekolahnya? di Marco diri itu. Budiasi ya, dekat Budiasi itu ya, sambil Budiasi ya. Iya betul. Iya betul. Terus adiknya di mana gitu, pokoknya mantep dah, inang-inang ini dah, pokoknya single fighter, sangat perjuangannya wajib dicontoh nih buat anak-anak sekarang gitu, mantap lah. Nanti dulu. Bentar. Santai, Kita ke sebelah dulu aja. santai. Orangnya belum sampai Pak. Kita nunggu dulu. Berhubung orangnya belum nyampe, kita nunggu dulu aja. Nggak, orang siapa? Gua ada acara apa gitu, dia kan nggak ngerti ya di sini ya, gue baru datang bulan. Kasus Kasus apa? tahu masih apa nih? Lah kocak lu. Pengusaha gitu, Orang udah tahu liputan tentang apa sih, kagak tahu. Yang penting datang aja rame, yang penting ada yang rame diliput gitu ya. Kenapa kebakaran aja? Dia juga di dia mau apa sih tentang negara tentang perempuan, tapi dia mendengarnya udah jauh kayaknya ada perempuan gitu ya. Tentang apa? Ada tadi Suara lu jauh. ada itu lebih kayaknya tentang kalau istri pengusaha mau punya usaha tuh bisa gitu loh istilahnya. Istri pengusaha mau usaha. Iya. Gimana betul ngobrolnya? Lah, emang bisa? Emang nggak bisa ya? Nggak boleh. Ada peraturan gitu. Ribet banget. Perlindungan bagi perempuan. Berarti ada ini dong, ada si siapa namanya? Cornelia agak siapa? Iya ada. Ya ada kopi kenangan itu. Enak tuh, ngopi lah. Kopi lah gue. Hilang tadi dia di sini. Dia tunggu di sini aja. Di situ parkir. Ini nih Pik. Gila, sibuk kali. Si adiknya di mana? Adiknya Jovita sekolah di mana? Sama? Beda kan?
Selamatnya masih di Selamat ya. Oh, Slamar. Berarti ke Slamar dulu lu baru ke sana ya, ke si Jovita ya. Iya. Nah, itu pengalaman ada yang seru gak di sana pas lu di USA? Di Seattle ada yang seru gak? Sebenarnya di Seattle itu apa ya kemarin ya? Jadi kalau kemarin tuh gue karena live-nya itu di Oklahoma aja kan, sebenarnya live di US dan Europe. Jadi itu awalnya kita ngambil pertama itu biasa lah mencari tempat yang rame untuk dikunjungi, biasanya kalau ada obat di mana gitu kan. Karena dia harus live report pertandingan dari dalam dari itu lebih biasa. Kalau baru saksi itu langsung cari tempat itu penukaran ID card biasanya. Penukaran ID card? Iya, kalau pelusukan besar kayak gitu kan tukar ID card-nya itu kan kota masing-masing. Pas ini yang mau masuk stadion atau masih di luar? Semuanya include semuanya. Selama perhelatan dia harus pakai ID card gitu. Oh. Dan itu dapat dari FIFA? Dapat dari FIFA. Tinggal tukar paspor bawa cari tempat ya. Tukar paspor itu bawa kalian adalah wartawan gitu ya, jadi bisa ditukar dengan ID card itu gitu. Iya kan udah kita udah daftar dulu gitu loh. Oh, udah diurus sama TVRI-nya. Oke. Iya betul, jadi udah lama-lama. Jadi kita tinggal tukar aja dengan paspor kita udah keluar, sama itu nggak ada. Cuma kemarin tuh banyak kendala aja kalau di gue. Jadi kita selama bola itu bukan nggak pakai ID card, tapi pas mau ke training, sesi training ke stadion itu harus wajib. Iya. Kan cuma gue, jadi ada court, ada bench court, terus lah. Benar. Dan kalau di luar itu mah nggak usah pakai ID card ya, yang penting ya ada kamera, mereka yang happy, ditanya-tanya juga seneng aja gitu ya. Tapi kalau mau masuk ke tempat sesi training itu sama stadion harus ya, kalau itu pasti. Dan kita ngeliat lu pas lagi live Argentina lawan apa gitu yang lu interview fansnya Argentina ya. Dan itu sebelumnya berarti berarti sebelumnya lu udah nanya dulu sama si fansnya itu, lu mau kita interview nggak gitu? Nggak ngedadak kan, settingan kan, maksudnya di setting dulu gitu. Jadi kalau gue lebih pada mendadak. Jadi kemarin gue nonton ya, jadi duduk sambil nonton rame-rame gitu kan. Jadi gue sambil melihat nih nanti siapa nih gue mau ambil gitu aja. Terus ya jadi pas lagi udah selesai euforia masuk ini, itu kan gue juga ada ngambil nih dikit mereka ngomong apa segala macam. Jadi rame-rame gitu karena dia ada posisi di belakang gue ngomong, namanya siapa? Gue bilang gitu kan, ID gitu. Oh iya, boleh nggak nanti gue wawancara lu sebentar aja untuk TV nasional di Indonesia? Gue bilang gitu. Oh iya boleh. Oke. Terus sebentar lagi gue mau live report ya, gue bilang gitu. Udah. Jadi pas lagi gue live report, dia posisinya di belakang. Gue bilang, lu tunggu sini ya di belakang gue, nanti gue ambil, gue panggil. Ya izin kan gitu ya, izin ya. Iya. Asal harus itu dulu. Tapi boleh juga Pik, kalau lagi acara kayak begitu Pik, lagi mau bikin kayak penonton kabar itu sebenarnya kalau kita tahu report, tapi kayak gitu, jadi reporter juga harus tahu timing yang tepatnya tuh bener untuk menyodorkan ke penonton yang lagi ada di situ gitu. Kalau kampanye kan kita harus tahu. Nah itu benar. Ya takutnya dia nggak mau dan nolak kan juga lu nggak enak juga lagi live gitu ya.
ada yang nggak mau kan ada juga. Nah, iya. Tapi biasanya kalau kita bawa kamera gede, mereka Iya benar, mereka pasti mau, kecuali pakai handphone gitu ya, mereka nggak akan Iya. biasanya bingung juga nih paling buat apa gitu, buat konten atau buat apa gitu kan. betul. Nah, ini gak Cak, ada apa? Ya pasti ya gua aja bangga lah ya sebagai teman SMA lu. Kalau musbah apa ya? Nah gitu Bisa pakai ya, apa maksudnya ada kebanggaan gak di lu gitu dan anak-anak lu gitu, ada cerita gak gitu? Apa ya sih? Kalau kita mau ngomongin bangga banget karena perjuangan untuk mencapai kesana itu kan agak susah ya sih. Tadi Iya. gue bilang prosesnya panjang, pemilihannya panjang, Betul. sampai akhirnya nama kita yang bertahan itu kan juga panjang gitu loh. Jadi Betul. serta merta lo dipilih langsung lo berangkat, iya ini benar-benar ada prosesnya gitu loh. Nah, Iya. sampai pada akhirnya tiket dibeli, belum terbang sampai di sana gitu. Jadi kayaknya nggak nyangka aja kita bisa sampai di situ gitu. Iya benar-benar. Dan lu bilang yang seperti lu bilang adalah apa, reporter atau wartawan sport itu titik tertinggi saat meliput Piala Dunia dan Olimpiade ya. Betul banget. Gue bayangin ya. Eh. Gue Cina udah pindah sampai dari nasional, tapi dipercaya untuk meliput olahraga kembali, Iya. Piala Dunia kan, Betul. dan gue adalah reporter satu-satunya perempuan yang dikirim dari TVRI nasional untuk meliput Piala Dunia. Mantap, serius. Satu-satunya cewek. Gue satu perempuan. Anjay. Tapi mungkin Bangga nggak lo jadi teman? iyalah, tapi mungkin atasan lu Kameramen gue bangga nggak mau bilang? nggak, mungkin atasan lu nggak ngeliat lu cewek kali, Cak. Kan rekomendasi, kan gue nggak mau angkat jalan, sih gue bilang. Iyalah, pastilah kan itu kan karena track record lu dulu sebelum di TVRI Sport kali, jadinya Ya, betul ya, karena kan- banyak penilaian yang akhirnya ya harus lu yang berangkat gitu. Ya, karena minimal kita tuh harus 10 tahun ada di bidang sport sih sebenarnya. Nah itu, iyalah yang paham lah, Gue kan masa, udah 16 tahun. masa yang kagak paham yang kesono Ya, ya jujur gue ya. taunya David Beckham. Yo, Ini tua ya? gua dong, sama bule dari mereka bule. Bule. Petani bule. Si bule Rika Adinda kan dulu David Beckham banget ya. Ya, itu. Iya, benar. Kemana itu manusia ya? Aduh. Ya gimana Cak? Maksudnya ada lu dari anak-anak lu ada cerita gak? Mama aku tuh gitu. Oh, itu seru. Gimana? Jadi apa namanya, gue nggak tahu ya karena kan anak gue tuh termasuk yang cuek gitu, jadi sama kayak gue, jadi kayak gengsi gitu ya. Kelihatan. Kalau dari awal gue udah bilang yang anak pertama gue cuek aja, kalau anak yang kedua gue bikin list mau beli apa karena hadiahnya gue dikirim ke Kanada bukan ke Amerika. Gue ada banyaknya. Terus masih udah pindah ke Amerika masih jurnalis gitu. Yang anak pertama masih gue gitu. Tapi gue nggak tahu nih pas lagi udah berangkat, gue selalu bilang ini memang live ya, gue kasih tahu kan, gue selalu posting gitu, kasih kabar gitu. Ternyata dia kirim apa namanya, ada teman-temannya, jadi ada teman-teman SMP-nya yang tahu pekerjaan gue. Ditulis apa namanya pada bilang kan, ya harus terima sama kamu lalala segala macam. Gue tanya sama anaknya, dia kok tahu mama ke apa gitu kan ini? Dia aku bilang kata dia gitu. Jadi gue ngerasa dia bangga mamanya ke sana. Iya. Banget. Padahal anak itu cuek aja nggak peduli. Iya. Tapi kalau anak yang kedua memanjangkan list belanjaan tuh lebih kepada. beli Tapi seru tuh ya kayak gitu, maksudnya bukan hanya gue yang bangga, tapi itu teman-teman sekeliling kita, teman-teman gue yang wartawan ada, teman-teman di lapangan gitu. Pastilah. Wah gila lo, berangkat lo gitu, keren banget, udah kayak begitu.
seneng lah jadi salah satu orang yang dipilih itu seneng banget. Pastilah, pasti banget lah. Apa ya, bini gua aja bangga kok gitu, walaupun nggak deket sama lu, tapi melihat ya teman kita lah yang bisa berangkat ke piala apa, ngarip live di sana, gila sih, mantep banget. Apa dari semua grup, dari grup SD, SMP, ya kan, SMA, kuliah, ya kan, kuliah apalagi. Wah pasti, karena kan seprofesi ya mayoritas ya. Betul. Terus ini apa namanya, kan di sana Nirvana kan. Jadi pecinta musik drum itu udah pada, Iya. oh gila sih Cak, sampai sana gitu. Anjay. Problem, cobain. Itu lu ada liputan apa sih itu yang apa itu lu yang liput yang tentang orang-orang yang ada di sana? Yang mana tuh? Oh iya, iya. Itu apa Jadi sih? gini. Komunitas. Iya, Pak. Itu namanya Diaspora Indonesia. Jadi kalau kita wartawan tuh, kalau kita keluar negeri kemana aja, usahakan untuk menghubungi Diaspora Indonesia. Jadi pertamanya nih gua menghubungi konjen atau konsulat RI yang ada di kota tempat ini di Seattle. Kan dikasih tuh nomor teleponnya Iya. dari San Francisco. Mereka merekomendasikan, jadi bila dulu kita hubungi ketua diaspora ini, nanti kamu akan dibantu selama di sana. Jadi mereka tuh selalu membantu kita para awak media yang liputan di sana. Jadi benar-benar dibantu sih, dari cari tempat, cari hotel, apa yang bagus, gitu ya. Kalau mereka punya waktu kita dianterin. Kalau kemarin kan ada yang tiba, ada yang apa. Nah, kalau kemarin tuh gue kebetulan bertepatan dengan apa? 4 Juli ulang tahun Oh Indonesia. iya, libur Ternyata- ya, libur. Ya, ternyata mereka tuh suka barbekyuan diaspora Indonesia. Jadi makan-makan sering gitu loh, makan-makan, undang-undang. Jadi ada beberapa teman-teman diaspora yang ngumpul gitu loh. Sambil barbekyuan, saya silaturahminya sekalian gitu loh, ngumpul-ngumpul. Nggak media doang, tapi ada yang memang orang-orang di sana gitu, yang tinggal di sana. Iya, orang-orang di sana doang, bukan media, orang-orang di sana. Oh, mereka ada grupnya ya? Ada, dan gue dijamu dengan baik di sana. Makanya itu sih, kalau jadi wartawan lagi kita keluar negeri tuh, kita ketemu diaspora Indonesia, kita benar-benar dianterin. Kemarin lagi dua sesi training itu dianterin ke stadion ya, kan karena agak jauh ya. Dari hotel? Dari hotel? Iya. Jadi dijemput terus dianterin. Wih, baik banget ya. Baik mereka baik. Dan pekerjaan mereka kan macam-macam ya, ada yang jadi guru, ada yang kalau yang kemarin banyak kan yang punya motor mobil tuh yang gue liput rata-rata ini sih apa namanya, di pesawat Boeing. Pesawat Boeing? Iya, Boeing yang di Seattle. Pabrikannya gitu? Iya, kerja di pesawat. Wish, Kan di sana. mantep ya. Kantornya. Aero gitu, aero apa gitu ya? Iya, betul. Orang Indonesia semua tuh keren kan? Kita Anjay. sebenarnya tuh Keren amat ya. pindah sih, kita pindah ke Seattle. Tapi kotanya ini kotanya damai enggak, maksudnya kota sibuk kan, kayak New York kan udah pasti ya kota sibuk ya. Enggak kota sibuk. Gue gitu, dia downtown-nya itu pusat kotanya kayaknya menurut gue nggak terlalu sibuk, banyak gedung-gedung yang kayak yang kepake gitu loh. Homeless-nya banyak, homeless tuh Iya. yang demo-demo tuh banyak. Lu nyampe jam 8 pagi di sana aja itu lagi pada bertebaran di mana-mana. Belum lagi yang apa, kalau kata anak gue gram people ya, yang kayak zombie tuh. Oh ya, zombie yang kata narkoba itu ya, yang Itu banyak. Philadelphia kan kalau nggak salah, kan paling banyak tuh. Ya betul, banyak kan di Philadelphia. Di sini juga banyak. Oh, gila ya, seru banget dah, gila sih. Terus ada lagi yang lebih seru, gue kejar-kejar sama apaan? sama homeless itu. Sama siapa? Sama homeless itu, gue lagi mau, gue pulang lagi jalan kaki.
karena udah malam jam 10. Gue Oh. pikir siapa ya kayak di belakang gue, kok jalan ikut jalan, dia jalan udah cepet cepet, nyampe lah gue di pom bensin, gue mau jajan gitu kan, Aha. gue baru mau buka pintu, ya di sebelah gue dong, kan ibu, kata dia gitu, gue kaget, dia langsung masuk ke dalam kabur, gue pasti dia punya toko, Cowok apa cewek? saya, dia kaget, dia mau minta duit, dia kerjaan noy, kurang Anjir ngeri banget ya. selalu ngeri juga. Aduh, gila sih. Ini sih yang paling enak, ngeri banget tuh. Lagi lu, lagi lu keluar sendiri, lu nggak sama kameramen lu berarti berangkat berdua doang tuh, satu kru. Berangkat berdua. Oh, Berangkat berdua, hari terakhir lagi tuh kemarin habis pertandingan. Gue lagi iseng. lagi. Tengah 10 malam tuh, jam 10 lah 10 malam. Kalau 10 malam kan dia udah gelap. Kalau masih jam setengah 8 tuh masih terang. Iya, karena summer ya. Summer kan, lagi summer di sana ya. Tapi di tempat dia dingin. Oh. Ya udah perbatasan sama ini kali ya, udah ke Vancouver. ya. Vancouver. Seasonnya Vancouver. Vancouver tuh, iya Kanada itu dingin katanya. Oke, ya udah mau menuju Vancouver ya, betul. Habis itu baru raining. Oke deh, mantap. Apalagi ya keren lah, woy lah. Ya ini tadi lu bilang titik-titik seorang reporter sport adalah ya Piala Dunia dan Olimpiade. Olimpiade lu udah belum? Belum, kemarin nanti gue tanggal sekali, tapi biasalah, gak jadi kan, banyak orang juga yang berangkat, akhirnya gak kebagian slot lah kita. Oh. Jadi lu kebagiannya ini Piala Dunia juga keren lah. Ya, Gila sih. rezekinya di Piala Dunia. Mantap. Sip. Apa paling ini kali Cok buat kasih pesan-pesan lah buat anak-anak yang masih sering ngeluh gitu buat hidupnya gitu. Dan sedangkan lu udah bisa kesana gitu. Apa tuh orang Kasih kata-kata asik. Ya apalah gini lah, paling ada cita-cita lagi gak lu yang belum lu wujudin sebagai seorang reporter olahraga gitu, atau seorang reporter lah apa gitu, apa cita-cita? Jujur aja gue sebenarnya tadinya nggak berpikir bahwa gue akan jadi reporter olahraga. Gue bahkan berpikirnya reporter musik dulu. Gue lebih senang reporter grafis lah segala macam. Terus ketika gue masuk di TVRI, wah kayaknya keren kalau gue liputan ketemu pemain basket gitu kan. Iya. Dulu gue udah pernah ketemu sama Shaquille O'Neal tuh, gue udah pernah ketemu. Oh, di mana? Gue di kedutaan besar Amerika Serikat. Oh. Shaquille O'Neal gue udah pernah ketemu. Makanya dia bilang Shazam ya. Angkatannya Michael Jordan. Iya yang gede yang main film Shazam kan. Iya yang gede. Makanya gue bilang kalau dibilang mau apa lagi banyak sih sebenarnya, cuma kayaknya ini udah keren banget buat hidup gue gitu. Gue bisa mencapai di kita liputan Piala Dunia tuh udah amazed banget gitu. Walaupun Olimpiade mungkin gue belum pernah ya, memang SEA Games sih udah sering, kalau mau event kan udah biasa gitu, single event juga biasa gitu. Ya pokoknya, tapi ya gitu kalau jadi reporter olahraga kan banyak hal-hal yang nggak kita duga-duga ya, jadi liputannya juga bakal capek banget. Tapi kalau di gue sih lebih banyak senangnya sih, kayaknya mungkin karena memang udah hobi kali ya, apa kayak udah kesenangan kalau kita kerja kayak apa sih kalau kita kerja passion, sesuai passion gitu ya. Sesuai dengan passion itu kayak ibadah aja. Iya, ada ibadah gitu. Ibadah. Iya, seneng aja gitu ya, karena kayak hobi lu aja, jadi ngejalaninnya ya seneng gitu, tapi dapat duit gitu. Dapat duit, bonusnya dapat duit. Bonusnya dapat duit, bisa ngelihat pemain-pemain kelas dunia, bonusnya banyak nih pokoknya.
betul betul. jalan-jalan kan gitu. Gila, semoga ntar di 2030 itu kan kalau nggak salah rencananya akan di 3 benua tuh ya. Piala Dunia. Ya pasti kan ya semoga Lebih banyak lagi katanya. betul, Ada semoga TVRI dapat hak siar lagi gitu dan lu masih di TVRI gitu. Ya, Pik. Semangat sih. Semangat lah, harus lah tunjukin perform lu lah. Jadi kirim Oke. lagi kali aja ntar ke mana? Mana sih gue lupa, Portugal ya? Portugal. Ya, Portugal. Apa lagi sih? Australia. Bisa nih. Portugal, Australia, pokoknya 3 benua deh. Jepang, kalau nggak salah satu lagi Jepang kalau nggak salah ya. 3 benua itu katanya. Eropa, Asia, Australia, kalau nggak salah ya. Iya, itu ya, kalau nggak salah ya. Udah pokoknya. Iyalah, pokoknya. Sip, thank you Ban, udah ngasih pengalamannya waktu di sana, dan gue doain lu sukses terus, sehat terus ya, Amin, banyak amin. rezeki. Lihat Instagram gue, lihat Instagram Iya gue. pastilah. Lihat follow IG-nya Ica Chaos. Chaos. Ica Chaos. Di follow. Di follow, Follow di ya. komen, di apain kek. Ya ada yang mau kasih kata romantis juga nggak apa-apa, silakan di DM. Iya. Yes. Duit jalan. Ya wes Ban, hati-hati lu ya, thank you ya. Ya, Yo, ya, gue hati-hati lu lanjut ya. ya. Yuk, sehat-sehat lo. Yuk. Thank you.